Nasionalisasi Freeport ala Jokowi, Indonesia keruk 1.100 triliun rupiah. Hanya ada pada zaman Presiden Jokowi, Indonesia berhasil menguasai saham mayoritas. Setelah sejak 1967, Indonesia hanya menjadi penonton konsentrat emas, tembaga, dan perak diangkut ke luar negeri. Paling banter, Indonesia diberi jatah 9,36%. Akibatnya, Indonesia hanya menjadi penonton hasil tambang tak memberikan manfaat maksimal pada negara. Misalnya, pada tahun 2005, Freeport mendapatkan keuntungan sebesar 42 triliun rupiah. Celakanya, Indonesia hanya memperoleh keuntungan sebesar 2 triliun rupiah. Setelah Indonesia menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia pada 1918, keadaan berbalik 180 derajat. Dari hanya mendapatkan beberapa triliun rupiah, Indonesia akan mendapatkan keuntungan dan manfaat kepemilikan saham mayoritas sampai ribuan triliun rupiah. Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Tony Wenas memaparkan bahwa pasca Indonesia menguasai 51,23% saham, Indonesia berpotensi mendapatkan pendapatan dari sektor tambang sebesar 1.100 triliun rupiah. Sampai dengan tahun 2041, PT Freeport Indonesia bisa memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara melalui pajak, royalti, dividen, dan pembayaran langsung lainnya, jumlahnya bisa mencapai 80 miliar US dollar atau 1.100 triliun rupiah sampai 2041, kata Tony Wenas baru-baru ini. Paparan Tony Wenas ini seakan membuka kembali sejarah PT Freeport Indonesia yang menjadi sorotan masyarakat. Tambang PT Freeport Indonesia diyakini memiliki cadangan emas terbesar di dunia sebanyak 67,4 juta ton. Tambang ini menjadi incaran Freeport sejak lama. Laporan Jean-Jacques Dozy, seorang geolog asal Belanda, tentang gunung tembaga yang sangat besar di Indonesia memikat hati Freeport. Freeport mendekati Presiden Soekarno agar diberikan izin untuk membuka dan melakukan eksplorasi di tambang tersebut. Soekarno menolak mentah-mentah konsep kapitalisasi Barat yang mencoba peruntungannya di Indonesia. Soekarno jatuh, diganti oleh Soeharto. Tahun 1967, Freeport menaikkan kontrak karya dengan pemerintah Indonesia selama 30 tahun dan berakhir pada tahun 1997. Ketentuan divestasi yang mewajibkan Freeport untuk melepas sahamnya secara bertahap ke pemerintah Indonesia hingga sebesar 51%. Tanpa disangka-sangka, Presiden Soeharto melalui PP 20 tahun 1994 membuka peluang perusahaan asing untuk memiliki saham hingga sebesar 100%. Peraturan tersebut mematahkan ketentuan divestasi yang terdapat di dalam kontrak karya Freeport. Ketentuan divestasi tidak pernah dibahas lagi. Presiden SBY 10 tahun mengadakan renegosiasi dengan Freeport, namun tanpa hasil. Saham Indonesia hanya 9,36%. Dengan kondisi seperti ini, perekonomian masyarakat di Papua tidak mengalami peningkatan. Dulu, dari total 32.000 pekerja di Freeport, pekerja asal Indonesia hanya sekitar 36,8% dan didominasi oleh putra-putri Papua. Setelah puluhan tahun hanya menjadi penonton, Indonesia akhirnya menunjukkan taringnya melalui pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tahun 2014, divestasi kembali digalakkan dan tim negosiator yang terdiri dari lintas kementerian melakukan negosiasi yang sangat alot terhadap Freeport selama 3,5 tahun. Perjuangan yang dilakukan akhirnya membuahkan hasil. Pada Juli 2018, Indonesia berhasil menguasai Freeport melalui PT Inalum Persero
dan berhasil menaikkan Head of Agreement sebagai perjanjian awal untuk memulangkan kekuasaan Freeport ke pangkuan Ibu Pertiwi. Saham Indonesia atas Freeport menjadi 51,23%. Pemda Papua mendapatkan 10% dari total keseluruhan saham Freeport. Negosiasi tersebut juga mensyaratkan PT Freeport Indonesia untuk membangun smelter sebagai tempat memurnikan dan mengolah material tambang menjadi emas batangan, tembaga, dan perak. Melalui smelter ini, Freeport akan memproduksi emas sebesar 1 ton per minggu. Smelter diprediksi akan mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun dan akan memproduksi 600.000 ton katoda tembaga, serta 35 ton emas per tahunnya. Dengan hadirnya smelter tembaga baru ini, akan meningkatkan tingkat produksi emas hingga 100% dan akan memutus rantai produksi konsentrat emas, tembaga, dan perak Indonesia yang langsung dikapalkan ke Amerika Serikat setelah dikeruk, kata Tony Wenas. Dengan penguasaan saham mayoritas atas PT Freeport, pemerintah Indonesia lebih memiliki ruang gerak dalam mengambil keputusan, termasuk memberikan bantuan program kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi berbasis kerakyatan untuk masyarakat. Tony Wenas menambahkan bahwa porsi pendistribusian tenaga kerja Freeport adalah 98% putra-putri Indonesia dari Sabang sampai Merauke, 2% pekerja asing. Terkait dengan isu lingkungan, Freeport memiliki komitmen kuat dalam mengolah tailing dengan sistem mengalirkan lewat satu aliran sungai yang sudah disetujui oleh pemerintah. Termasuk di dalamnya, rehabilitasi lahan juga digalakkan. Peremajaan lahan juga akan terjadi setelah 10 tahun dan akan kembali tumbuh tanaman baru. Freeport juga melakukan serangkaian tes seperti LD50, TCLP, uji karakteristik, dan uji kronis yang menunjukkan hasil yang baik dan tidak dikategorikan sebagai bahan beracun, kata Tony Wenas. Namun begitu, lanjut Tony Wenas, peraturan perundang-undangan mengategorikan bahan-bahan tersebut sebagai bahan beracun. Freeport bertanggung jawab dalam upaya rehabilitasi bekas lahan tailing dengan cara penanaman hutan mangrove di daerah pesisir dengan jumlah 70 hingga 100 hektar per tahun dan penghijauan tambang yang sudah ditutup. Freeport mengusung prinsip produksi aman dan berkelanjutan sehingga sangat mempertimbangkan konsep ramah lingkungan dalam setiap proses produksinya. Potensi Indonesia yang sangat berlimpah seharusnya membuat masyarakat sadar untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan Indonesia. Perlu juga adanya kesadaran untuk berkembang dan mulai mengelola kekayaan alam Indonesia dengan bijak. Sudah saatnya ada perubahan untuk perekonomian Indonesia yang lebih baik, kata Tony Wenas. PT Freeport Indonesia memperkirakan tahun depan Indonesia mendapatkan dividen sebesar 1 miliar US dollar per tahun. Dividen 1 miliar US dollar per tahun ini diproyeksikan berlangsung selama kurun waktu 4 tahun ke depan. Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, pendapatan negara yang besar itu didapatkan pasca pemerintah Indonesia memiliki 51,23% saham PT Freeport Indonesia yang sebelumnya hanya 9,36%. Tentu saja ini akan meningkatkan pendapatan negara. Pendapatan negara dari dividen itu bisa mencapai 1 miliar US dollar mulai tahun depan, ucap Tony. Tony menjelaskan bahwa setiap tahun PT Freeport Indonesia akan bisa membayar dividen kepada Inalum sekitar 1 miliar US dollar mulai tahun depan. Dengan dividen 1 miliar US dollar, maka dalam 4 tahun ke depan Inalum akan mendapatkan 4 miliar US dollar. Tentu saja, ini bisa melunasi hutang yang diterbitkan oleh obligasi. Kontribusi PT Freeport Indonesia ke Indonesia juga diterima